Aksa. Selamat datang di podcast Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yaitu Aksara. Apa sih teman-teman Aksara itu? Coba tebak. Betul sekali. Jadi Aksara adalah singkatan dari akuntansi bersuara. Tempat terbaik bagi kita semua untuk saling berbincang santai namun penuh makna tentang dunia seputar perkuliahan. Yang pastinya informatif dan penuh inspirasi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Sobat Aksa yang telah menyampaikan aspirasinya di link yang telah kami sebarkan sebelumnya. Nah, sebelum memulai, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Vivi Maulida dan saya Ridwan Saputra, dan kami berdua akan menjadi MC podcast kali ini. Di episode yang spesial ini, kami akan membahas berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat penting, tentunya bersama dengan narasumber yang tak kalah luar biasa. Aksara kali ini mengusung tema Kampus Dalam Radar memotret dunia informasi mahasiswa, yang dimana kita akan bahas bersama-sama informasi penting terkait kompetisi mahasiswa, magang, dan juga skripsi. Wah, jadi judulnya aja udah menarik ya Kak? Betul banget dong Kak Rido. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada hari ini dengan Ibu Aulia Herdiani, SPD, MPD, MS. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang. Kami sangat senang dan merasa terhormat atas kehadiran Ibu. Kalau boleh tahu nih, gimana perasaan Ibu setelah diundang dalam podcast kali ini? Ya finally saya diundang. Itu sih sebenarnya. Karena kalau melihat dari tema yang diajukan gitu ya, itu kan seharusnya sudah diinformasikan atau bisa disebarluaskan ke mahasiswa sejak awal-awal gitu kan ya. Itu saja sih. Wah, kami juga sangat antusias Ibu. Terutama pada episode kali ini, kami berdua akan menyampaikan berbagai aspirasi mahasiswa yang mungkin saja belum pernah tersampaikan secara langsung. Baik, tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang kompetisi mahasiswa. Untuk Kak Vivi, dipersilakan. Terima kasih Kak Rido. Baik Ibu Aulia, langsung saja ke pertanyaan pertama datang dari mahasiswa Ibu yang ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan dosen pembimbing ketika mereka mengikuti sebuah kompetisi ataupun perlombaan Ibu. Oke, baik. Jadi memang ada kebijakan gitu ya. Memang ada kebijakan itu yang pertama dari universitas sendiri bahwa setiap kegiatan mahasiswa harus ada pembimbing. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana nih cara saya bisa mendapatkan pembimbing atau siapa yang bisa saya lamar gitu ya untuk jadi dosen pembimbing. Semua dosen di Universitas Negeri Malang bisa kalian lamar sebagai dosen pembimbing. Tapi tentu saja kalian harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh beliaunya dan juga bidang kompetisi yang kalian ikuti. Nah, kalau khususnya di akuntansi, kita memiliki 45 dosen gitu ya, dari senior hingga junior, dan itu semuanya bisa kalian pilih untuk menjadi dosen pembimbing kompetisi apapun gitu. Nah, kriterianya bagaimana? Tidak ada kriteria khusus. Hanya satu hal saja, selama dosen tersebut kompetensinya itu bisa mendukung kebutuhan pengembangan diri kalian melalui kompetisi yang mau kalian ikuti, silahkan dilamar gitu. Nah, nanti secara administrasi kalian bisa menyampaikan ke departemen bahwa saya ingin dibimbing oleh dosen A atau B, maka kita akan memberikan surat tugas atau surat penugasan kepada beliau. Tapi yang perlu diingat di sini, mahasiswa sendirilah yang harus melakukan pendekatan kepada dosen tersebut, gitu ya. Setelah tahu cara bagaimana mendapatkan dosen pembimbing serta kriteria tersebut Ibu, muncul pertanyaan lanjutan Ibu dari Sobat Aksa, yaitu bagaimana jika dari teman-teman mahasiswa itu ingin mengikuti perlombaan di luar kampus Ibu? Apakah dari universitas ataupun departemen itu akan memberikan pembiayaan ataupun subsidi Ibu?
Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Universitas Negeri Malang tentunya mendukung setiap kegiatan untuk pengembangan diri mahasiswa. Jadi, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat fakultas dan departemen, kita wajib untuk memberikan dukungan. Tapi tentu saja ada ribuan mahasiswa di UM gitu ya. Sedangkan kalau untuk dukungan sendiri kita juga harus mempertimbangkan level dari kompetisinya. Kalau seandainya ingin mengikuti kompetisi atau level kegiatan, misal kalau seandainya kalian juga ingin mengikuti selain kompetisi, atau di sini ada student mobility baik itu nasional ataupun internasional, itu juga pasti akan ada subsidi atau bantuan. Nah, apakah akan di-cover secara penuh? Mungkin itu yang pertanyaan yang sangat penting. Di beberapa kegiatan yang esensial untuk mendukung kinerja dari instansi, kita pasti akan mendukung semaksimal mungkin. Bisa jadi penuh gitu. Misal Departemen Akuntansi nih, setiap tahun Departemen Akuntansi mengirimkan 5 orang mahasiswa ke luar negeri. Wah. Iya, 5 orang mahasiswa ke luar negeri untuk melakukan internship, baik itu pendidikan akuntansi ataupun akuntansi murni. Dari tahun 2023, di tahun 2023 ada 5 orang mahasiswa pendidikan akuntansi yang dikirim ke Malaysia untuk menyelesaikan skripsinya. Dan itu bantuan yang diberikan oleh departemen itu full dalam artian bisa mencukupi biaya hidup selama di sana 1 bulan. Jadi kegiatannya 1 bulan, penyelesaiannya itu biaya hidup, tempat tinggal ataupun biaya program. Nah, kemudian di tahun 2024 departemen juga mengirimkan sekali lagi 5 orang untuk pendidikan akuntansi, karena kemarin memang kita membutuhkan lebih banyak mahasiswa pendidikan akuntansi yang berkegiatan di luar negeri gitu ya. Itu untuk melaksanakan seperti AM, jadi praktik lapangan untuk mengajar di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Dan itu bantuan yang diberikan oleh departemen itu secara penuh. Hanya saja memang departemen akan mempertimbangkan beberapa kriteria mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut untuk bisa didanai. Nah, bagaimana dengan kompetisi? Kalau kompetisi kita juga akan mempertimbangkan level kompetisinya. Kalau kalian bisa ke internasional dan memang ada potensi untuk bisa menjadi juara, kita pasti akan memberikan support yang maksimal juga. Untuk level nasional kita akan mempertimbangkan kalian apakah bisa menjadi juara atau tidak, seperti itu. Sehingga pertimbangannya kalian perlu untuk mengajukan rincian atau rancangan anggaran gitu ya ke departemen atau ke fakultas. Kalian juga bisa minta bantuan dana ke fakultas, tapi kalian harus membuat proposal dan di situ ada rincian anggaran. Nah, di situ nanti kalau di tingkat fakultas akan dinilai oleh Bu Wakil Dekan 1 gitu ya, keandalan dari rancangan anggaran kalian. Tapi ya tentu saja untuk apakah secara full bisa didanai atau tidak tergantung penilaian gitu. Nah, di tingkat departemen juga demikian. Jika memang potensial mendukung kinerja dari departemen, kita bisa mendukung secara penuh. Namun jika tidak, maka kita akan memberikan subsidi seperti itu. Wah, ternyata dari pihak kampus sangat mendukung ya Kak Vivi. Dengan adanya dorongan dan fasilitas dari departemen, apakah hasil perlombaan yang sudah diikuti oleh para mahasiswa seperti kegiatan yang sebelumnya Ibu sebutkan akan mempengaruhi nilai SKP nantinya ataupun prestasi akademik ya Bu? Oke, baik. Universitas Negeri Malang itu sudah memiliki peraturan yang sangat jelas terkait rekognisi prestasi mahasiswa. Jadi ada beberapa prestasi yang memang bisa direkognisi sebagai yang kalian sebut tadi saya agak lupa sebutannya kan. SKP. Oh, kalau SKP semuanya bisa. Namun di sini yang membedakan mungkin apakah bisa direkognisi ke SKS kali ya. Oh, SKS. Oh. Kalau SKP karena itu memang portofolio kalian, semua kegiatan, semua prestasi bisa kalian masukkan. Bebas itu. Itu portofolio kalian dan datanya dari Simawa. Jadi semua data prestasi yang kalian input di Simawa itu akan tercover di SKP. Tapi apakah prestasi kalian itu bisa direkognisi ke SKS? Nah, itu ada beberapa kriteria yang sudah diatur oleh Universitas Negeri Malang di pertornya.
Misal kalau seandainya kalian mengikuti perlombaan Belmawa gitu ya, kalian mendapatkan pendanaan dari kompetisi Belmawa saja itu bisa direkognisi ke 3 hingga 7, tergantung kompetisinya apa, hingga 3 hingga 7 SKS. Sekali lagi tergantung kompetisinya. Ada PKM, ada LIDM dan lain sebagainya, ada banyak sekali yang itu sepertinya sudah dibahas di tahun lalu gitu ya untuk jenis-jenis kompetisi Belmawa. Nah, kalau untuk kompetisi tingkat internasional gitu ya, kita akan juga ada penilaian. Kalau kalian memang berangkat ke luar negeri untuk berkompetisi dan kalian juara, itu bisa direkognisi ke SKS. Tapi kalau itu diselenggarakannya di dalam negeri, kita akan mengkaji ulang. Tapi besar kemungkinan yang bisa rekognisi ke SKS itu adalah perlombaan yang memang diselenggarakan di luar negeri dan kalian mendapatkan juara. Nah, untuk kompetisi Belmawa, jika kalian sudah mengikutinya hingga tahap terakhir, katakan kalau PKM itu adalah timnas, LIDM berarti yang kalian presentasi di akhir itu dan kalian bisa mendapatkan juara atau medali, kalian bisa rekognisi ke skripsi. Keren itu. Skripsi ya Bu ya, sampai skripsi loh. Benar. Gitu, sehingga jangan takut untuk mahasiswa akuntansi ataupun mahasiswa Universitas Negeri Malang pada umumnya, kalian bisa terus berprestasi untuk menyelesaikan studi kalian. Tetap aktif saja. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Aulia tadi, pastinya semangat teman-teman makin berkobar nih. Bener nggak Kak Vivi? Betul banget dong, pastinya sampai skripsi loh ini. Jadi pasti semangat teman-teman itu semakin berkobar, semakin menyala ya nggak Kak? Betul banget Kak. Nah, oke, baik, kita akan langsung masuk ke topik kedua Ibu mengenai dengan informasi magang. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah dari informasi magang itu bisa diumumkan kapan dan apakah waktunya itu berkaitan dengan kalender akademik Ibu? Oke, baik. Terkait dengan semua kegiatan akademik di Universitas Negeri Malang itu pasti sudah ada di kalender kalender akademik yang itu diberikan di awal tahun akademik kan begitu. Nah, untuk magang sendiri itu kan sebenarnya salah satu bagian dari kegiatan akademik. Sehingga untuk periode yang bisa kalian harapkan kapan bisa melaksanakan magang, otomatis di semester-semester reguler di mana kegiatan akademik UM itu dilaksanakan. Lalu kapan informasi itu bisa didapatkan gitu kan? Nah, di UM sendiri kita memiliki website yang namanya Kampus Merdeka. Di situ semua kegiatan yang berbasis Merdeka Belajar atau semua kegiatan yang keluar kampus dengan bobot rekognisi 20 SKS, informasi sudah terupdate di sana. Dari mulai awal semester hingga pergantian semester selanjutnya, jika memang kegiatan tersebut dilaksanakan 2 periode dalam 1 tahun akademik, sehingga mahasiswa ini harus aktif, tidak menunggu dari departemen atau prodi di semua departemen yang ada di UM kapan ini informasi ini akan diberikan gitu kan. Nah, kalian sudah bisa langsung browsing aja ke Kampus Merdeka UM untuk mendapatkan timeline kegiatannya. Nah, yang membedakan apa? Tiap departemen ataupun prodi itu memiliki karakter tersendiri. Ada yang sudah dilepas saja mahasiswa semua offering bisa melaksanakan magang di semester gasal atau genap, tapi ada yang mengaturnya. Khususnya di Departemen Akuntansi kita mengatur berapa offering yang akan magang di semester gasal dan berapa offering yang akan magang di semester genap. Ini saya berbicara terkait angkatan yang normal ya, dalam artian di sini semester 5 dan semester 6. Nah, kapan informasi itu akan diberikan? Kami biasanya akan mulai mengumpulkan mahasiswa yang akan magang di semester yang akan datang gitu ya, 1 hingga 2 bulan sebelum semester itu dimulai, karena kan kita semester gasal dan semester genap berbeda ya. Beda. untuk jarak liburnya gitu. Kalau soal itu kan sudah pasti Bu. Dengan adanya informasi mengenai magang itu sendiri, prosedur penempatan magang itu bagaimana ya Bu? Dan kemudian apabila ada yang ingin magang di luar kota atau di provinsi, apakah mereka masih mendapatkan bantuan subsidi ataupun sejenisnya ya Bu?
Oke, baik. Saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Prosedurnya bagaimana? Di sini kan untuk magang sendiri sebenarnya hanya 4 SKS ya, kalau itu dari kurikulum. Tapi kita memiliki juga program MBKM atau yang di internal UM disebut, kalau kita khususkan magang adalah magang mitra UM, bobotnya 20 SKS. Nah, kalau magang reguler kalian cukup ke KPL Mondit gitu ya, itu ada di LP3. Sedangkan kalau kalian ingin mengikuti magang mitra yang berbobot 20 SKS, maka kalian harus mendaftar via Kampus Merdeka UM. Di situ kalian membuat akun, login, dan mendaftar pada program atau BKP yang ingin kalian ikuti, tidak hanya magang. Lalu bagaimana prosedurnya untuk penempatan dan lain sebagainya? Untuk mitra atau perusahaan tempat yang akan kalian lamar untuk tempat magang, itu kalian harus mencari sendiri. Mencari sendiri dalam artian kalian harus melamar sendiri ke perusahaan tersebut. Tidak ada penempatan dari departemen. Kecuali ini ada beberapa mitra yang memang untuk rekrutmennya itu diserahkan ke departemen. Maka departemen akan menginformasikan ke grup mahasiswa yang akan magang di semester depan, katakan seperti itu, bahwa perusahaan A membuka lowongan sekian kuotanya dan silahkan melamar, departemen yang akan melakukan rekrutmen. Tapi jika tidak, maka kalian silahkan mencari perusahaan tempat magang sendiri. Di Kampus Merdeka, website Kampus Merdeka UM itu sendiri ada list mitra magang, sudah ada beberapa list mitra magang atau perusahaan yang menjadi mitra magang. Nah, ada juga kalian bisa mendapatkan perusahaan yang sudah bermitra dengan Departemen Akuntansi itu di Sikarsa. Sikarsa itu sistem kerjasama. Nah, dipilih saja Departemen Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi gitu ya kalau magang. Maka di situ akan muncul banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kerjasama atau bermitra dengan Departemen Akuntansi. Bu, bagaimana jika tidak ada di sana, tapi saya ingin magang di luar kota? Silahkan melamar juga, tidak masalah. Dan kita akan bermitra dengan perusahaan tersebut. Kita akan membuatkan dokumen kerjasamanya. Nah, kalau di luar kota, apakah akan ada subsidi? Khusus untuk program magang yang magang mitra ataupun BKP yang lain di ranah MBKM gitu ya, atau yang tadi bobotnya 20 SKS, Universitas Negeri Malang itu selalu memberikan subsidi. Kalau untuk saat ini ya, itu 500.000 untuk satu kegiatan, bukan 1 bulan ya, Rek, tapi satu kegiatan, hanya sebatas itu. Sehingga untuk yang lainnya ya mahasiswa harus membiayai sendiri. Tapi jangan salah, ada banyak sekali mahasiswa juga yang mereka melamar ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya untuk magang, dan mereka dibayar gitu, dibayar oleh perusahaannya. Jadi tergantung inisiatif dari mahasiswa, berani nggak untuk melangkah keluar Malang, berani nggak untuk melamar ke perusahaan besar. Kalau perusahaan benar, kalau perusahaan besar itu mereka pasti akan membayar mahasiswa meskipun lah kalian masih magang gitu. Baik Ibu, sebelumnya, apakah ada kuota jumlah khusus ya Bu di setiap tempat magang? Dan apakah juga ada prosedur khusus ketika mereka ingin melakukan magang secara mandiri Ibu? Oke, itu sepertinya 2 pertanyaan yang berbeda jalur. Baik, untuk yang pertanyaan pertama dulu nih, apakah ada kuota khusus? Kalau dari departemen, kami biasanya menghimbau mahasiswa, Bu, apakah kami bisa melamar ke satu perusahaan secara berkelompok? Silahkan, tapi maksimal dalam satu proposal 4 orang. Jadi 3-4 orang tidak masalah. Apakah kalian dalam satu proposal itu bisa diterima semuanya? Belum tentu. Nah, jadi dokumennya bisa jadi satu, proposalnya bisa jadi satu, tapi untuk rekrutmen sekali lagi jika itu bukan dilakukan oleh departemen, perusahaanlah yang melakukan. Dan itu adalah hak dari perusahaan atau mitra magang yang akan memilih siapa mahasiswa yang akan diterima di perusahaan tersebut untuk magang. Lalu bagaimana dengan magang mandiri? Sama saja, Rek. Prosedurnya juga hampir sama, namun kalian tidak wajib untuk membuat proposal yang disetujui oleh Kaprodi. Kalau yang magang mitra
kalian wajib membuat proposal yang disetujui oleh Kaprodi, karena Kaprodi kalian dalam hal ini mungkin masih saya gitu ya. Karena nanti saya perlu atau Kaprodinya nanti perlu untuk melakukan konfirmasi bidang atau job desk yang akan kalian tempati. Karena kalian mahasiswa akuntansi, maka job desk kalian harus di bidang akuntansi atau keuangan, tidak boleh tidak. Karena apa? Penilaian dari magang salah satunya hampir 50% itu adalah relevansi pekerjaan dengan bidang. Begitu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Wah, sangat menarik dan tentunya informatif ya Sobat Akta. Terlebih lagi bagi teman-teman yang akan melakukan kegiatan magang nih Kak Vivi. Betul banget dong Kak Rido. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, apa itu Kak? Coba tebak. Kayaknya topik skripsi deh Kak. Betul sekali. Jadi untuk topik terakhir yaitu adalah topik skripsi. Baik Ibu Aulia, langsung saja ke pertanyaan terakhir mengenai topik skripsi. Apakah ada kaitannya Ibu antara perminatan mahasiswa dan topik skripsi ketika mereka ingin mengambil sebuah skripsi Ibu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup penting karena saya sudah diberondong pertanyaan yang semacam itu dari awal semester, gitu ya. Jadi untuk Departemen Akuntansi sendiri mulai kurikulum 2023 ini yang berlaku mulai dari angkatan 2023, kita ada peminatan bidang, yaitu ada 4, pengauditan, perpajakan, sektor publik, dan manajemen investasi dan pasar modal, kan begitu. Nah, sebenarnya untuk peminatan ini kenapa kalian diwajibkan untuk memilih salah satunya? Karena di sini kalian perlu untuk mengembangkan kompetensi kalian di bidang tertentu. Mana yang kalian minati, kalian mau concern di sana, kalian pasti akan mempelajari atau perlu mempelajari lebih dalam. Tujuannya itu. Sehingga nanti antara minat kalian, saya pengennya apa sih, dengan apa yang harus kalian pelajari itu tidak ada kontra sama sekali. Sehingga kalian feeling happy gitu ya ketika belajar. Benar, saya katakan saya suka nih sama trading gitu kan, saya ingin concern di sana, ya sudah silahkan memperdalam ilmunya. Tapi apakah itu akan mempengaruhi skripsi? Belum tentu. Belum tentu lagi. Benar, belum tentu. Cukup berbeda ya Rek, kalau seandainya skripsi itu adalah perkawinan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Sedangkan peminatan ini sudah ranah kalian sendiri, ranah pribadi kalian sendiri. Saya minat di bidang yang mana ini? Tapi kalau skripsi, kalian minat di bidang apa? Dosen pembimbing yang kalian pilih nanti itu bidangnya apa? Nah, ini kalian harus mengembangkan ide secara bersama-sama. Dan itu bisa jadi di luar dari bidang peminatan yang sudah kalian ambil. Jadi nggak usah khawatir gitu ya terkait dengan peminatan yang akan ataupun yang sedang semester depan yang akan dilakukan gitu ya. Terutama oleh angkatan 2023, bidang yang kalian ambil di peminatan tidak akan mempengaruhi bidang skripsi kalian. Gitu. Wah, ternyata gitu ya Kak Vivi terkait topik pengambilan skripsi. Nah, Sobat Astra, jangan lupa dicatat ya informasi penting dari Bu Aulia tadi, yang tentunya dari awal hingga akhir dong, karena pasti berguna banget. Betul nggak Kak Vivi? Betul banget nih Kak Rido. Namun sebelum kita akhiri sesi podcast pada hari ini, mungkin dari Ibu Aulia berkenan menyampaikan closing statement kepada seluruh Sobat Aksa yang sudah menonton podcast Aksara pada hari ini dari awal hingga akhir. Oke, tapi sebelum itu saya tanya dulu nih. Saya grogi dulu. Grogi. Ini saya harus menyampaikan yang bidang mana, karena tadi sepertinya berbeda-beda. Ada yang magang, ada yang kompetisi, dan ada juga yang skripsi. Perlu yang mana ini? Semuanya. Oh, semuanya. Baik. Baik untuk terutama mahasiswa Departemen Akuntansi ya, baik itu yang pendidikan ataupun yang murni, kalian hanya perlu mengasah dan juga berkembang secara simultan di bawah naungan Departemen Akuntansi sesuai dengan minat kalian. Universitas Negeri Malang terutama Departemen Akuntansi pasti akan sebaik mungkin mendukung atau mensupport pengembangan diri kalian. Kalian tinggal datang saja ke departemen, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut bagaimana departemen bisa mendukung kalian, baik itu terkait dosen pembimbing ataupun mungkin support material yang lainnya. Nah, kemudian terkait magang,
karena itu merupakan salah satu kewajiban gitu ya, Rek. Jangan, meskipun kita ada di kota Malang yang sangat sejuk, ya lebih sejuk daripada kota yang lain, relatif ya. Tapi dan juga sangat nyaman di sini, semuanya itu serba terjangkau baik itu jarak ataupun biaya hidup. Tapi tidak ada salahnya jika kalian itu mencari atau berusaha untuk melangkah keluar kota Malang untuk melakukan program magangnya. Pengalaman itu guru yang paling berharga, jadi jangan hanya di dalam kota saja, Rek. Ada banyak sekali perusahaan besar ataupun perusahaan yang bisa mendukung pengembangan diri kalian di luar kota Malang. Kemudian untuk skripsi, ya itu saya himbau dari awal, mohon sekali mohon, meskipun kalian belum waktunya mengerjakan skripsi, tapi kalian mulailah cinta pada skripsi. Demi apa? Demi kelancaran penyelesaian skripsi kalian. Terlepas nanti apakah dosen pembimbingnya sesuai atau tidak sesuai dengan yang sudah kalian ajukan gitu ya. Tapi semua proses dari penulisan atau penyelesaian skripsi itu tergantung dari mahasiswa. Kalian mau ngejar dosennya enggak? Kalian mau melean enggak? Gitu. Jadi kalian mau berkorban waktu enggak untuk itu? Kalian niat tidak gitu kan? Sehingga dari situ kalian selesai tidaknya skripsi itu bukan pada apakah dosen pembimbing bisa ditemui atau tidak. Karena apa? Yang menemui adalah mahasiswa. Kalau sekali dosen pembimbing bilang tidak, kan belum tentu besoknya bilang tidak gitu kan. Nah, kalian kejar terus, tidak apa-apa, karena mereka adalah orang tuamu di kampus ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Semoga seluruh jawaban dapat menjawab pertanyaan, menambah wawasan, dan tentu saja menginspirasi bagi kita semua. Nah, Sobat Aksa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada podcast hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Aulia jelaskan dari awal hingga akhir bisa menjawab segala pertanyaan dari teman-teman Sobat Aksa semuanya, dan juga menjadi pencerahan dalam kalian menjalankan dunia perkuliahan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Sobat Aksa. Jangan lupa untuk follow, like, dan sebarkan ke teman kalian agar semangat belajar dan berbagi informasi bisa terus menyebar. Sampai bertemu kembali di podcast Aksara edisi berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus berprestasi. Terima kasih dan Sampai jumpa.